Mulai Mi? Mulai Mi kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di pelaksanaan webinar pada malam hari ini. Saya dari kelompok 6 atas nama Nikita Putri Askar sebagai moderator dan adapun anggota kelompok saya yaitu Nur Aisyah Rukmana Tahir dan Nur Afni sebagai narasumber. Baik, pertama-tama mari kita mengucapkan rasa dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan webinar pada malam hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja materi kita pada malam hari ini yaitu manfaat teknologi informasi di bidang bisnis. Saat ini teknologi informasi bukan hanya berkembang dengan pesat, tetapi juga sering mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir setiap detik selalu ditemukan penemuan baru dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil teknologi sebelumnya. Manfaat teknologi informasi pada saat ini tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan organisasi saja, tapi juga untuk kebutuhan individu. Bagi organisasi, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sedangkan untuk kebutuhan individu, teknologi dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti mencari pekerjaan. Dengan kemajuan teknologi ini, bisa dikatakan teknologi di bidang bisnis tanpa teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. Banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kemajuan dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang ini akan memberikan dampak positif yang besar untuk bisnis kita bangun. Berikut beberapa manfaat penting teknologi informasi. Pertama, munculnya peluang bisnis baru atau e-business. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan segala model bisnis yang sangat menguntungkan. Contohnya seperti pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google, di mana search engine Google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet dan perusahaan Google akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang kedua, yaitu mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah produksi di setiap barang produksinya. Yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide.
Hal tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan juga dapat mengawasi kinerja para karyawan. Yang keempat, akses informasi dan penyebaran informasi. Berita melalui internet dengan menggunakan fax atau pos. Kita dapat menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat berinteraksi langsung melalui komputer. Yang kelima, komunikasi yang cepat, yaitu fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatannya berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti email yang telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen, chat atau video conferencing juga mempercepat komunikasi. Jadi, peran perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis, karena perkembangan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Namun, selain memberikan manfaat dalam bidang bisnis, teknologi informasi juga dapat disalahgunakan dalam hal yang kurang baik. Oleh karena itu, untuk penggunaannya harus digunakan secara bijak. Itulah yang dapat saya paparkan tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Itulah penyampaian materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja masuk di pembahasan dampak positif dan negatif teknologi informasi terhadap ekonomi maupun bisnis. Yang bagian positifnya ada 11. Yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntun pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan kerja. Dan yang kelima, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudahkan kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. 6. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi di tempat umum dan waktu. Yang ketujuh, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Kedelapan, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Yang kesembilan, harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. 10, bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet bank, SMS, dan e-commerce. Adapun negatifnya seperti yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan dibutuhkan. Dan yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dan yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Dan yang terakhir, itu yang kelima, resistensi. Membeli secara online bagi orang awam yang belum pernah berinteraksi secara online akan merasa janggal ketika harus berinteraksi
tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tidak diterima, atau barang tidak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Itulah materi dapat yang saya sampaikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Itulah penyampaian dari pemateri tentang manfaat teknologi informasi di bidang bisnis. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman, dipersilakan yang ingin bertanya. Baik, saya persilakan kepada Putri Ayu Ramadhani untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun pertanyaan saya, bagaimana penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap perkembangan bisnis sebuah perusahaan? Bisa langsung dijawab? Nanti kapan sudah ngopi pertanyaannya, teman? Pak, Jelas jika suaraku, Niki? bilang Kak, nanti kapan sudah ngopi bertanya. Oh iya ya. Kepada Rahumi, saya persilakan untuk bertanya. Baiklah, langsung saja ya. Apakah ada kesulitan atau kekurangan dalam yang terjadi apabila melakukan bisnis melalui teknologi informasi? Masih ada nggak teman-teman yang ingin bertanya atau 2 orang lagi?
Baik, saya persilakan kepada Nur Afni untuk menjawab pertanyaan dari Putri Ayu Ramadhani. Baik, tentu saja akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu Ramadhani. Yaitu bagaimana penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Yaitu karena teknologi informasi mampu membantu perusahaan atau organisasi Anda dalam mengurangi risiko yang akan terjadi. Selain itu juga dapat menjadi sarana dalam membantu manajemen pada pengelolaan risiko yang sedang dihadapi. Bagaimana dengan Putri Ayu? Apakah jawaban dari pemateri diterima? Iya, diterima. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Rahuni. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahumi, yaitu apakah ada kesulitan dan hambatan dalam penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis? Hambatannya seperti ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang dijalankan dan kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh manajer, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai, teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan, dan alokasi dana. Sekian dan terima kasih. Bagaimana dengan Rahuni? Apakah jawaban dari pemateri? Enggak, saya terima. Terima.
Baik, itulah pemaparan dari. Baik, selesai sudah diskusi kita pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.